Saya itu pernah disuruh guru saya itu dibilangin disuruh bawa bumbung kates. Nah, pohon pepaya itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusa, salam Caksilat. Oke, dulur-dulur semua, pada kesempatan kali ini saya sedang sowan ke dalam salah satu sesepuh Pagar Nusa dan juga salah satu guru saya sendiri. Saya perkenalkan, beliau di samping saya ini adalah Kang Mas Jainuddin, yang berasal dari Desa Kemantren, Paciran, Lamongan. Oke, di situ dulur semua, di sini saya akan menanyakan dan juga meminta nasihat beberapa kepada beliau. Begitu. Sebelumnya assalamualaikum Kang. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kang Mas Jainuddin yang telah mempersilahkan saya untuk sowan ke sini meminta saran maupun nasihatnya. Misalkan di sini nanti kalau tangan-tangan benar ya. Monggo, silakan. Ya, dulur-dulur semua, saya sudah berada di rumahnya Kang Mas Jainuddin dan ini yang ingin saya pertanyakan, yaitu yang pertama mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Kang. Oke, nama saya Muhammad Jainuddin, asal Kemantren, yang dipanggil kalau kata sapaan akrabnya Kang Dragon atau Din Dragon. Oke. Ya, dulur-dulur semua, ini memang nama istimewa gitu Kang. Ya, nama istimewa, nama sejak kecil. Nama sejak kecil. Nah, kalau misalkan main ke Kemantren, kalau nama Mas Jainuddin gitu kira-kira tahu nggak Kang? Wah, kayaknya sih jarang yang tahu, kalau nggak teman dekat pasti nggak tahu. Yeah. Kalau bisa ya tadi Kang Din Dragon pasti ketemu. Karena di Kemantren cuma satu ya? Cuma satu yang namanya Din Dragon. Ya, terus sama Kang Mas Jainuddin Dragon ini adalah sesepuh dari Pagar Nusa dan juga kebetulan masuk di itu Kang ya, di pasukan inti juga kan? Di pasukan inti. Ya, di pasukan intinya Pagar Nusa Lamongan. Dan di sini Kang mungkin bisa diceritakan pengalaman dari latihannya itu seperti apa. Untuk latihannya dulu mulai umur berapa Kang? Kalau usia itu lupa kalau masalah kapan latihannya, usianya. Kalau pas waktu ya saya ingat itu pas waktu sekolah kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu sudah mulai latihan sejak kelas 5 SD. Nah, setelah kelas 5 SD itu kan zaman dulu kan lulus SD pindah lagi ke MI kan gitu, kelas 6 MI. Jadi kan terlalu panjang latihannya. Kelas 6 MI masih latihan, setelah itu lulus MI setahun masih latihan. Sanawiyah, mulai Sanawiyah kelas 1 saya juga sudah melatih dan dilatih juga, melatih, latihan dan melatih. Berarti latihan sambil melatih. Untuk yang melatih itu melatih teman-teman di rumah-rumah, sedangkan untuk saya latihan sendiri, latihan di padepokan tersendiri kan gitu. Dulu pas waktu latihannya itu latihan di Pencaksilat apa kan? Oh, itu pas waktu latihan itu di Gaspi, Pondok Sunan Derajat. Oh, Gabungan Silat Pemuda Islam. Gabungan Silat Pemuda Islam. Itu kita termasuk Pagar Nusa gitu? Ya, termasuk salah satu naungan Pagar Nusa. Terkait latihan udah waktu saya ya, aduh, kalau diterapkan di zaman sekarang kayaknya nggak pada sanggup. Berarti sangat beda Kang ya? Sangat beda, jauh.
levelnya sudah jauh. Dulu itu aduh, nggak kenal kasihan, bisa nggak bisa ya harus bisa kan itu. Mau nggak mau ya harus gini kan gitu. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kamu harus gini ya, nggak ada tawar-tawar. Saya itu pernah disuruh guru saya itu dibilangin disuruh bawa bumbung kates. Nah, pohon pepaya itu kan kalau nggak salah kan besarnya sepaha ini. Itu pernah saya disuruh bawa untuk bawa latihan. Nah, pas waktu itu saya lupa nggak bawa kan gitu. Kawan-kawan saya bawa kan gitu. Udah setelah itu ditanya siapa yang nggak bawa, saya angkat tangan. Yang bawa maju, yang bawa batang pohon pepaya itu maju semua dipukulkan ke kepalanya, ke badannya dan lain-lain sebagainya. Sudah tuntas. Pas waktu giliran saya kan tak kira kan ada sisanya kan gitu. Ada sisanya 1 depa atau gimana sekian kan gitu untuk saya kan gitu. Ternyata nggak ada sisa. Udah nggak mau bilang nggak repot-repot pelatih saya itu ada batang pohon bambu yang paling bawah itu, kalau bahasa Jawanya itu bongkotan. Itu saya aduh mudah saya kalau pas waktu posisi kayak gitu mau gimana, terus udah tekad-tekatan udah. Ya memang ini kesalahan saya nggak bawa kan gitu. Udah saya diajak, tak kira kepala ini pecah gitu. Ternyata kan malah batang pohon bambu yang paling itu yang pecah. Saya nggak bisa bayangkan. Makanya setelah itu kan kawan-kawan kalau sudah disuruh besok jangan lupa bawa ini lagi, udah semuanya bawa semua. Nggak ada tarik-tarik lagi. Daripada nanti seadanya dipukulin, sudah mampu nggak bisa kebayang pas waktu itu. Aduh, latihan kayak gitu. Makanya dulu pas waktu saya latihan dibilangin sama guru saya gini, kalau nggak niat latihan jangan pernah datang di tempat latihan pas waktu teman sampai latihan. Nggak iya, mending nggak ikut, nggak datang nggak apa-apa. Masalah dia kan merasa tersinggung kalau dia ada siswanya, santrinya yang melihat latihan tapi dia tidak ikut latihan kan gitu. Katanya kan dulu kan gini, sudah sakti ya kamu nggak ikut latihan. Kalau kamu nggak ingin latihan, udah jangan kesini kan gitu. Kalau kesini berarti sampan itu menantang kan gitu. Merasa sakti kan gitu. Merasa sakti, merasa sudah pandai ya. Begitu. Berarti kalau datang ke latihan itu wajib latihan. Berarti nggak boleh lihat, main-main atau kalau untuk hari-hari ini kan saya lihat kan jujur Pagar Nusa kan kalau sambang itu kan juga cukup sambang gitu aja. Apalagi yang sudah warga itu kalau sudah lihat ada latihan nimbrung kadang-kadang ya itu malah. Kalau dulu sudah diajak semua itu nggak boleh. Kalau sudah nggak mau latihan udah jangan datang kan gitu. Karena latihan waktu dulu itu aduh ya minta ampun. Makanya untuk latihan itu satu harus disiplin. Kedisiplinan itu perlu. Makanya hal-hal yang sekecil apapun di latihan jangan dimasukkan hati ketika pas waktu tanding atau gimana, itu adalah tujuan, bukan tujuan kita kan. Itu cuma kata orang pelatih saya, latihan cuma pencak silat itu cuma jalan terdekat untuk menuju wilayah Robi kan gitu.
Makanya kalau di pencak silat Gaspi dulu itu bukan fisiknya yang kita ambil kan itu, kebatinannya. Ya makanya akan tirakat, puasa, kadang-kadang ya sehari semalam nggak tidur, kadang-kadang ada yang 7 hari 7 malam. Pas ada juga yang 41 hari itu, aduh, itu cuma ada satu yang bisa ya. Satu letting itu cuma ada satu kan? Bukan satu letting, seangkatan apa di atas saya itu cuma ada satu kan. Cuma ada satu yang bisa nyampe itu. Makanya hal-hal itu kan kalau nggak punya niat, tekad, ya nggak bakalan bisa. Masalah udah di atas kata-kata, masalah keinginan itu kadang-kadang tinggal cuma keinginan kan gitu. Masalahnya tergantung olah fisik kita kan gitu. Makanya kita kalau latihan itu harus semaksimal mungkin. Biarlah kita berjujur keringat di latihan, tapi jangan sampai tumbang pas waktu diaga tanding kan gitu. Harus keras memang. Jangan memanjakan siswa, udah jangan dimanjakan. Karena saya itu sering mengamati kan. Amati teman-teman kalau latihan tidak sepenuh hati dan tidak ikhlas, tidak lillah, dilatih sama pelatihnya, pasti besok kalau dia bisa jadi untung-untung dia bisa jadi pelatih kan itu, pasti siswanya juga kayak gitu, dilatih juga kayak gitu, siswanya pasti nggak ikhlas, kadang-kadang itu disuruh kayak gini nggak mau, kayak gini nggak mau kan, itu pasti itu sudah hukum alam. Berarti tergantung pelatihnya. Pelatihnya disiplin, pelatihnya bisa menjadi bagus, pasti bagus kan gitu untuk santri dan siswa-siswanya kan gitu. Hal-hal kecil itu kadang-kadang itu kita tidak sadari bahwasanya itu yang menimbulkan penyebab kegagalan kita. Kenapa yang disuruh pelatih satu ini kok mau, ketika disuruh yang lain kok nggak mau, itu kan kayak gitu. Makanya kadang-kadang kan tidak disadari dengan keikhlasan dirinya untuk melatih dan dilatih kan kayak gitu kan. Apalagi dari sekarang kan kayak gitu, pelatih harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu kan gitu. Sedangkan pelatih yang sesungguhnya itu kan sudah ada di dalam dirinya kan. Iya, kalau sudah ada bakat pelatih itu kita tinggal poles. Ada juga kan sudah mengikuti pelatihan agar dia bisa tahu, oh gini caranya melatih kan gitu. Memang juga ada yang memang sudah bakat untuk pelatih kan ada, walaupun tidak mengikuti pelatihan kepelatihan, pasti dia mampu kan gitu, sudah siap untuk melatih kan gitu. Memang latihan dedikasi pelatih, asisten pelatih itu memang sangat penting kan gitu. Masalahnya kalau kita pelatihnya tidak disiplin, pasti juga ya santrinya tidak bisa disiplin kan gitu. Makanya pas waktu itu latihan ya, sebelum siswanya datang pelatihnya yang terlebih dahulu kan gitu. Kalau hari ini kan saya lihat, saya amati kan santrinya yang datang lebih dahulu, pelatihnya yang ketinggalan kan gitu. Itu kan tidak mencontoh baik, tidak mencontohkan yang baik kan gitu. Lebih baik kan kita tunggu kan gitu. Kalau nggak ada sampai jam sekian udah kita pulang kan.